wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyandita Mindiari, NIM K71192111 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, kelas 4C. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif. Ada beberapa pokok bahasan dalam materi modifikasi kurikulum pendidikan inklusif. Pokok bahasan yang pertama itu ada definisi dari modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua ada model kurikulum nasional. Yang ketiga, tujuan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Yang keempat yaitu pelaksanaan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Pembahasan yang pertama yaitu definisi modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif. Apa sih itu modifikasi kurikulum? Jadi, modifikasi kurikulum yaitu kurikulum siswa rata-rata atau reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan dan potensi dari anak berkebutuhan khusus. Setelah kita mengetahui definisi dari modifikasi kurikulum, maka kita akan mengaitkan dalam pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler atau kurikulum nasional. Kurikulum nasional atau reguler tersebut disesuaikan dengan perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya, seperti anak tunagrahita dengan memiliki EQ yang tinggi atau EQ yang rendah, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam pendidikan inklusif menggunakan kurikulum reguler atau nasional. Lalu apa saja sih model-model kurikulum nasional? Mari kita bahas bersama. Model kurikulum nasional itu ada 3. Yang pertama, model kurikulum dengan reguler penuh. Yang kedua, model kurikulum reguler yang dimodifikasi. Dan yang ketiga itu model kurikulum program pengembangan individual atau PPI. Dari ketiga model tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model kurikulum reguler penuh. Jadi, dalam model ini, kurikulumnya itu mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler bersama teman-teman yang lain dalam kelas yang sama. Kedua, itu ada model kurikulum reguler yang dimodifikasi. Jadi, kurikulum ini dimodifikasi oleh guru. Apa saja sih yang dimodifikasi? Yaitu ada strategi pembelajaran, kemudian ada jenis penilaian, dan program tambahan lainnya. Akan tetapi, walaupun dimodifikasi, hal ini tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, itu ada model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI. Jadi, kurikulum ini dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang. Lalu melibatkan siapa saja? Guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan pihak yang berkaitan, tenaga ahli yang terkait. Setelah tadi kita belajar mengenai definisi modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif, kemudian ada model kurikulum nasionalnya. Pasti dalam hal tersebut modifikasinya itu memiliki tujuan. Apa sih tujuan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif?
Tujuan pertama yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami dengan semaksimal mungkin yang dilakukan dalam setting sekolah inklusif. Dan yang kedua itu membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, baik itu diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ketiga, menjadi pedoman untuk sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Setelah kita mengetahui tujuan dari modifikasi kurikulum pendidikan inklusif, pasti kita bertanya-tanya, bagaimana sih pelaksanaan dari modifikasi kurikulum pendidikan inklusif ini? Jadi, pelaksanaan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif ini ada 6 modifikasi. Yang pertama itu ada modifikasi alokasi waktu. Yang kedua, modifikasi isi atau materi. Yang ketiga, modifikasi proses belajar mengajar. Yang keempat, modifikasi sarana dan prasarana. Yang kelima, modifikasi lingkungan belajar. Dan yang keenam, modifikasi pengelolaan kelas. Mari kita bahas satu persatu modifikasi dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Yang pertama nih, ada modifikasi alokasi waktu. Jadi, modifikasi ini mengacu pada kecepatan belajar siswa. Yang kedua, ada modifikasi isi atau materi. Untuk modifikasi isi atau materi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, untuk anak berkebutuhan khusus yang intelijensinya di atas normal, materinya dapat diperluas atau ditambah materi baru yang tidak ada dalam kurikulum sekolah reguler. Tetapi materi tersebut dianggap penting untuk anak-anak yang berbakat. Yang kedua, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelijensi relatif normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan atau tingkat kesulitannya itu dikurangi sedikit. Lalu, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelijensi di bawah normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan bagian tertentu. Untuk modifikasi yang ketiga, itu modifikasi proses belajar mengajar yang dapat dilakukan dengan mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi yang meliputi analisis, sintesis, evaluasi, atau problem solving untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelijensi di atas normal. Menggunakan pendekatan student center yang menekankan perbedaan individual pada anak. Lalu proses belajar mengajarnya ini lebih terbuka, memberikan kesempatan mobilitas tinggi karena kemampuan siswa dalam kelas heterogen, sehingga mungkin ada anak yang saling bergerak ke sana kemari dari satu kelompok ke kelompok lain. Kemudian, menerapkan pendekatan pembelajaran kompetitif seimbang dengan pendekatan pembelajaran kooperatif yang kemudian disesuaikan dengan berbagai tipe belajar siswa. Modifikasi berikutnya yaitu modifikasi sarana dan prasarana. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Untuk modifikasi selanjutnya yaitu modifikasi lingkungan belajar. Untuk lingkungan belajar dalam pendidikan inklusif, dalam proses belajar mengajarnya tidak selalu dilakukan di dalam ruang kelas,
bisa dilakukan di luar ruangan kelas. Modifikasi yang terakhir itu ada modifikasi pengelolaan kelas. Modifikasi dalam pengelolaan kelas ini dapat dilakukan dengan modifikasi penataan ruangan kelas. Modifikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai dengan karakteristik dan tingkat kecerdasan anak. Setelah tadi kita belajar mengenai definisi modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif, kemudian ada model kurikulum nasional, ada tujuannya, lalu pelaksanaannya, maka dapat disimpulkan yaitu modifikasi kurikulum merupakan kurikulum siswa rata-rata atau reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensi anak berkebutuhan khusus. Untuk modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas untuk peserta didik gift dan talent. Modifikasi kurikulum pendidikan inklusif ini dilakukan terhadap alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Itulah bahasan mengenai modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.